Oke, halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan sekarang gua udah ada sama Alfa Jonathan di sini. Ya, jadi sebenarnya tadi kita Halo. udah ngobrol-ngobrol, udah sampai ke intinya. Tapi gue lupa klik record. Jadi ya udahlah kita ulangi obrolan yang sama ini. Pasti It's ekspresi kita okay. berdua akan berbeda. Hopefully internet gue bertahan. Bertahanlah internet. Bertahan, bertahan, Bertahanlah bertahan. internet. Pak, gak apa-apa Pak, ceritain ulang lagi Pak. Kira-kira It's okay, it's kesibukan okay. lu selama masa pandemi ini apa aja? Ada yang berubah apa enggak? Oke. Masa pandemi Oke, ini. oke. Jadi setelah ya istilahnya pas waktu mereka udah pada bilang bahwa ini udah ada pandemi segala macam, terus orang-orang udah pada mulai panik dan harus WFH istilahnya work from home. Sejujurnya bagian itu gue tidak terganggu. Gue merasa bersyukur bahwa di rumah gue punya lab sendiri, gue punya lab pribadi udah lama sebetulnya. Jadi gue betul istilahnya nggak ke kantor pun gue nggak masalah, gue tetap bisa melakukan kewajiban gue. Semua testing nggak masalah. Bedanya ya gue tidak ke kantor ngambil barang, barangnya dikirim, itu kan barangnya dikirim. Kemudian juga gue tidak meeting, semua meeting jadi online, nggak ada meeting yang live. Gue cuman ke kantor betul-betul untuk sesuatu yang membutuhkan internet luar biasa. Misalnya tiba-tiba ada game test yang gue butuhin, tiba-tiba update 60 giga gitu kan, atau 12 giga atau something gitu kan. Karena internet gue luar biasa cacat. Nah, itu Pas barusan sudah tadi kayak suara gitu. lu kayak robot lagi tuh dikit. Habis ngomong internet cacat. Bertahanlah internet. Terus, nah itu dari segi kerjaan. Nggak segitu yang keganggu. Gue nggak masalah kerja di rumah gitu kan, kecuali semua meeting sekarang semuanya online. Yang gue keganggu banget adalah hampir tidak adanya, atau gue bisa bilang tidak adanya akses ke liquid nitrogen ini. Oh my god. Uh, nggak cuman gue doang, di seluruh dunia. Bahkan sampai ada kompetisi overclocking besar kayak G-Skill OC World Cup. Itu yang betul-betul di-cancel sampai tahun depan karena availability liquid nitrogen ke setiap di banyak tempat di dunia ini susah gitu. Mereka entah susah travelnya, entah susah kesananya, atau yang lain-lain. Jadi gue betul-betul tidak punya akses ke liquid nitrogen selama udah dari awal tahun. Betul-betul sesi overclocking ekstrim gue yang terakhir tahun lalu tuh Threadripper third gen. That's it. Gue nggak pernah nyentuh sistem pakai liquid nitrogen lagi Ah, sejak itu. sepenting Sedih apa sih. liquid nitrogen buat lu, Pak? Selain Luar untuk lomba biasa. ya, selain untuk lomba. Oke, gini. Sebenarnya dibilang penting banget buat kerjaan, nggak 100%. Karena gue Hmm. bisa kerja, gue bisa overclock dengan cooling yang sehari-hari gitu, cooling ambient. Gue butuh overclocking ekstrim itu ya buat tahu limit sebuah platform. Jadi saat gue sedang menguji sebuah platform, sebuah motherboard, kalau gue nggak menguji pakai liquid nitrogen, biasanya gue betul-betul tidak tahu istilahnya mentok kanan limitnya berapa. Plus jadi ya istilahnya susah banget untuk bisa punya rekor, untuk bisa membuktikan klaim bahwa oh certain motherboard ini capable of world record, certain CPU capable untuk world record, certain memory capable untuk world record. Itu nggak bisa gue lakukan saat gue nggak punya akses ke liquid nitrogen. Jadi makanya kemarin launching kayak Comet Lake, Ryzen 3, XT, itu betul-betul gue harus cuma bisa baper ngeliatin teman-teman gue benching semua karena gue nggak bisa dapat itu. Itu Ya agak karena sedih sih kemarin-kemarin sebetulnya. pas Ryzen aja itu banyak yang pamer-pamer 6 GHz juga kan pada submit Ya. di HWBot. Soalnya 6 GHz tuh kayak barrier yang kita nyebutnya batas suci, kayak batas sakral tuh 6 GHz barrier. Buat Jadi begitu Ryzen ya. tembus tuh, iya buat Ryzen ya. Begitu tembus tuh langsung heboh kayaknya. Gitu. Oke, berarti selain ini juga liputan luar negeri kayak Computex Ya, kalau tahun ini absen. Computex. Iya, untuk pertama kalinya sejak 2012 akhirnya gue betul-betul ada 1 tahun di mana dari Januari mau masuk ke September tidak ke Taiwan sama sekali. Apa yang lu kangenin dari Computex, Pak? Liputannya kah? Grand Final overclocking kompetitif kah gitu? Karena kan GC OC World Cup, G-Skill OC World Cup di sana, ya kan? Ya. Grand Finalnya. Hmm. Atau jajannya, Pak? Oh, kalau ditanya kangennya apa? Simple kangen Taiwan. Kangennya tuh lebih gini. Itu satu set sih. Pertama, kalau gue bicara prioritas banget, ini bukan gue nggak suka kerjaan gue ya, tapi Iya, liputan di sana itu sebuah kehormatan sih bagi gue. Istilahnya masih ada yang mau ngajak gue liputan di sana. iya benar benar Tapi benar. liputan itu bukan 100% fun istilahnya. Bukan 100% Setuju, fun di setuju. sana karena liputan lo harus antri event gede, kemudian lo harus dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Tapi liputan nih doang bukan itu yang bikin fun. Yang bikin fun adalah lo ketemu orang yang istilahnya satu channel sama lu gitu, satu jalur sama lu, satu passion sama Iya, lu di iya, iya. sana gitu. Dan
Dan itu yang membuat gue ngerasa bahwa saat gue ketemu di event ini, ada satu event itu kayak gue ketemu orang-orang yang sejenis lah istilahnya sama gue gitu. Jadi merasa nggak introvert ya? Iya. Jadi walaupun gue sebetulnya defaultnya nggak segitunya pengen ketemu orang. Maksudnya kalau bisa pilih untuk ketemu online kayak sekarang, mungkin 70-30 gue milih 70-nya ketemu online gitu, 30-nya offline. Tapi saat di Computex itu semuanya berubah gitu. Karena untuk 2 minggu itu gue ketemu banyak orang yang gue nggak bisa ketemu tiap hari. Kemudian gue jadi tiba-tiba punya akses ke headquarters gitu kan. Gue punya akses ke barang-barang yang mungkin belum rilis. Sering banget gitu. Dan kalau bicara jajanan juga itu luar biasa, kangen. Kayak kita sering ketemu ya waktu itu pas waktu kita lagi jajan Gua tahun nyasar. lalu itu ketemu lu pas lu lagi ngabisin amplop juara lu. Iya. Habisnya bukan, tapi yang lucu adalah untungnya waktu itu kalau kita bicara yang habisnya paling parah itu 2015. Itu betul-betul hampir habis gara-gara gue kilaf figur. Iya. Lalu tadi kita ketemu malam-malam, waktu itu gue cuma habis makan malam doang sih waktu itu kita ketemu. Iya. Ya gila lah itu. Karena gue ngeliat lu jalan udah sama Ivan, habis menang, apalagi kalau bukan ngabisin duit nih. Terus dia jalannya di sekitar Siman, ya udahlah ya. Itu jadi satu set event itu yang menurut gue satu yang luar biasa gue kangen sih. Jadi ya simply betul-betul ketemu orang, kemudian kita betul-betul ketemu di mana itu the heart of this IT industry yang istilahnya jadi hidup gue selama 10 tahun terakhir gitu. Jadi sedih aja begitu. Ya, Computex tuh capek tapi nyenengin gitu lah ya. Iya. Tapi gila sih, Computex itu, sempat ada yang tanya sama gue, Mas Alfa, bebannya kompetisi overclocking kayak di G-Skill tuh gimana sih? Ya pertama ada beban lu bawa nama Indonesia, di dada kiri gitu kan, lu bawa merah putih di situ. Tapi beban paling gedenya bukan di situ. Lu bisa kejadian di mana, ini gue udah 2 tahun berturut-turut, kompetisi Computex di G-Skill, nggak tidur malam sebelum, literally nggak tidur sejam pun, semenit pun nggak. Dan lu harus bisa berpikir, konsentrasi, berstrategi, ngerti sistem lu dengan keadaan lu nggak tidur 24 jam. Itu kewajiban semua overclocker kayaknya. Itu karena lu nggak bisa tidur saking kepikirannya untuk tanding besok, atau karena ada faktor lain gitu, Pak? Atau misalkan lu masih ada ngerjain kerjaan lu dijagat atau apa gitu? Itu gue bilang itu mixed factor karena pertama adalah lu bicara excited tuh tahun-tahun pertama gue lomba sih 2008. Gue sekarang kalau ikut lomba nggak sampai excited terus nggak bisa tidur, nggak, udah cukup, udah nggak kayak gitu sekarang. Tapi lebih ke arah karena banyak sekali yang mesti lu tes gitu. Lu ngerasa tiba-tiba besok dibilang bahwa benchmarknya ini, terus tiba-tiba hey kita punya modul memori baru, atau hey besok ada limitasi ini gitu. Itu yang kepikiran di kepala, gue mesti pretest apa gitu. Pretesting itu ya sebetulnya kerjaan gue juga ada tambahan, cuman kerjaan gue nggak segitu berat ya dibanding sama pretest sama nyiapin semua sistemnya. Dan tahun lalu itu especially berat karena gue expect gue nggak masuk final. Jadi hari gue udah kelar itu, gue udah beresin semua benda gue dalam sebuah koper, udah rapi di situ. Tiba-tiba mereka bilang lo lolos ke final. Mereka bilang ke gue kalau lolos ke final, bongkar lagi tuh semua koper gitu kan. Itu yang kejadian. Jadi itu yang bikin gue betul-betul 24 jam gak tidur, cuman harus bisa konsen di sana. Itu tantangannya sih. Gitu. Oke, terus lu juga sekarang lagi kelihatannya nih lagi sibuk-sibuknya dengan kerjaan-kerjaan barang-barang review lu dengan produk yang akan datang. Ada berapa total yang lu kerjain sekarang, Pak? Gue kebetulan minggu-minggu ini gue lagi agak renggang sih nih karena beberapa yang gue kerjain sebenarnya udah selesai tapi tayangnya masih harus akhir bulan. Terus paling ngerjain 1 laptop doang gitu sekarang. Gua ini banyaknya lebih karena ini tumpukan dari beberapa sebelumnya sih. Jadi bulan kemarin tuh gue banyak ngejelasin kayak konsep power efisiensi, kemudian konsep power kayak bukan power, kayak konsep frame rate gitu. Yang itu sebetulnya adalah sebuah materi pendahulu. Lu tahu mungkin Nvidia punya tool yang baru itu kan? Yang namanya LDAT sama Picat. Nah, itu materi yang gue bikin bulan lalu itu adalah pendahulu dari materi gue sekarang. Jadi ntar gue berencana bikin video mengenai bagaimana frame latency atau sistem latency itu ngaruh ke gaming experience. Dan itu kan gue harus jelasin FPS juga, untungnya videonya udah dibikin waktu itu. Kemudian soal yang power itu juga, yang power measurement tools itu juga sebetulnya materi yang gue udah bikin materi sebelumnya, yaitu bagaimana lo mendapatkan power efficiency dengan certain graphic card gitu, dengan RTX 2060. Dan membuat gue
sekarang nanti bisa meng-highlight, mengukur power di graphic card itu sebetulnya nggak segitu mudahnya. Nvidia ngasih tool buat itu sekarang. Nah itu jadi itu dua. Terus ada graphic card yang gue belum boleh sebutkan namanya. Orang juga udah pada tahu juga sih sebenarnya. Orang-orang udah pada tahu mungkin sih. Tapi itu gue belum pegang. Makanya gue bilang gue lagi kosong. Ngelihat lu lagi hektik begini, gue lagi ngebayangin. Jangan-jangan gue bulan Oktober nih. Baru ngerasain begini, sekarang lagi kosong-kosongnya. Iya. Jangan-jangan bulan depan yang repot lebih ke arah ini sih. Lebih ke arah tadinya gue expect bahwa benda ini harus kita review di 1080p gitu kan. Ternyata gue cukup tahu bahwa benda ini harus di-review di 4K. Nggak bisa enggak. Itu bocorannya ya. Jadi gue harus retouch semua graphic card gue yang lain di 4K sekarang. Itu yang bikin nggak bisa tidur sih. Terima kasih sarannya. Kayaknya gue harus mulai benching 1080 Ti gue. Di 4K. Dan ini juga gue pakai ini launchingnya agak beres karena ini mungkin akan jadi terakhir kalinya gue pakai 1080 Ti gue. Jadi testbed. Gitu. Ya, gue juga sepertinya akan seperti itu. Pengguna Pascal sih tersenyum. Selesai. Pengguna Pascal sih tersenyum ya. Udah cukup kayak udah cukup. Dan selain gue nggak tahu. Oke. Lanjut. Gimana? Lanjut tadi. Jadi intinya sih gue cukup kagum dengan apa yang ada sekarang yang membuat gue merasa bahwa gue harus mencoba mengerjakan ini sebaik-baiknya. Ya hopefully video, walaupun semuanya pada request videonya hopefully pendek atau bisa dibikin per part. Gue nggak tahu sih apakah gue bener bikin per part apa enggak. Cuman gue berharap. Maksud gue bukan nggak usah dibikin per part. Menurut gue itu udah stylenya Jagat. Sampai orang ROG waktu itu kan kayaknya gue sempat cerita juga deh. Orang ROG itu sempat bilang ke gue gini waktu gue nge-review 3900X kalau nggak salah. Video gue over dari 15 menit. Hampir 20 lah. Lah saat 3900X rilis. Tiba-tiba orang ROG bilang gue gini, itu video tumben kayak Jagat. Kok videonya Jagat style sih gitu. Enggak, emang CPU-nya baru aja gue bilang, makanya gue nggak bisa pendekin itu. Itu udah paling pendek. Coba lihat videonya Alpha tuh 46 menit. Begitu. Jagat dari mana gue bilang gitu. Ya guys, sebetulnya gue tidak pengen bikin sesuatu kalau itu nggak in-depth sih. Cuman gue berusaha menghargai orang-orang yang nyari inian in-depth sih. Walaupun istilahnya to be honest, video 46 menit kalau diterjemahin ke artikel paling masih 5-6 halaman. Belum 15 halaman kayak yang biasa gue bikin. Jadi... Iya, makanya gue sih jujur aja lebih setuju. Memang kayaknya mau siapapun yang ngebawain, mau lu yang bawain, Mas Didi yang bawain, Jagat memang stylenya begitu menurut gue. Gitu. Tapi kalau misalkan gue tiba-tiba panjang begitu, itu orang-orang ya ngomongnya, lu ngapain sih lagi basa-basi mulu dari tadi nggak kelar-kelar gitu. Kalau gue gitu. Makanya gue rasa kayaknya lu nggak usah bikin per part juga. Ya, gue berusaha untuk istilahnya kasih detail yang lebih banyak. Karena jujur aja, gue agak kaget karena detailnya segitu banyak kayak gitu. Gue tadinya tidak mengira detail yang mereka berikan akan segitu banyak. Jadi ya begitulah. Itu segitu banyaknya ini. Dan ya sebetulnya ini nggak akan repot kalau gue juga nggak lagi validasi sistem buat yang event kita sekarang itu AMD Rock Tour ini itu yang. Nah, iya itu dia. Itu juga yang mau gue obrolin nih sekarang soal AMD Rock Tour, Pak. Lu sekarang tahun ini jadi juri lagi, jadi master judge. Lagi. Di AMD Rock Tour volume 3 ini. Dan lu udah jadi master judge dari volume 1. Dari 2017. Dari zamannya gue masih ikut ngurus-ngurusin juga tuh di balik layarnya ya. Iya, benar. Jadi ya, gue waktu itu sebetulnya ya duduk bareng sama orang AMD, kita berpikir bagaimana caranya untuk mengapresiasi orang-orang yang beli Ryzen, dan satu caranya adalah yang menunjukkan, dan juga waktu itu ada kepentingan untuk ngasih tahu bahwa Ryzen itu platform bisa dituning dan itu overclocker friendly gitu. Itu salah satu point of sellingnya mereka, karena mereka bisa di overclock bahkan di motherboard mid range, di mana kompetitornya nggak punya yang bisa di overclock di motherboard mid range kan gitu. Iya. Gitu. Nah itu akhirnya tercetuslah waktu itu, walaupun namanya bukan Rock Tour, waktu itu gue inget RO apa gitu, Rock apa, ya pokoknya Ryzen overclocking something gitu, gue lupa waktu itu namanya apa. Jadi intinya waktu itu akhirnya oke, udahlah jadi Rock Tour namanya Ryzen overclocking turnamen. Gue langsung mikir lucu tuh, keren. Ya pas project ini berjalan juga kan nama Rock Tour itu udah ada. Pas gue dikasih tahu itu sama orang-orang AMD, Ki, kita mau ada event jalan nih gitu, bantuin ya buat campaign-nya gini. Event apaan? AMD Rock Tour.
mau bikin konser. Jadi Raisa, karena waktu itu kan ada wacana-wacana Ryzen sama Raisa gitu kan. Sama Raisa, bikin konser. Gue bilang kayak gitu. Lomba OC. Itu namanya Rock Tour. Karena Rock Tour. Iya, Ryzen. Ternyata Ryzen overclocking turnamen. Oke, jadi secara definisi AMD Ryzen overclocking turnamen ini konsepnya seperti apa, Pak? Lu sebagai master judge dan lu yang... Ini adalah very simple. Ryzen Overclocking Tournament adalah sebuah kompetisi overclocking khusus Ryzen, jadi sorry pengguna Athlon, khusus Ryzen, di mana kompetisi overclocking ini akan digunakan untuk yang pertama mengapresiasi orang-orang yang punya Ryzen, jadi mereka bisa menang free hadiah dan lain-lain dengan mereka berkompetisi melakukan overclocking pada sistemnya. Ini kenapa juga? Karena jadi kita nanti akan tahu platform ini limitnya di mana. Platform ini limitnya di mana, kemudian bagaimana orang-orang tersebut akan berlomba-lomba untuk mencari setting apa yang bisa dioptimalkan di sistemnya, baik itu CPU, baik itu memori, gitu. Dan menurut gua untuk kita lihat sebuah platform lebih dalam untuk lihat kapabilitas tuningnya, tidak ada yang lebih tepat dari sebuah kompetisi overclocking. Karena saat lo overclocking hari-hari di rumah gitu, mungkin lo ngerasa udahlah naik 15% cukup, gue nyaman dengan setting ini, selesai, lo pakai aja, lo pakai main, lo pakai kerja, and so on and so on. Tapi saat lo berkompetisi, lo jadi perhatiin itu the last 1% performance, lo cari, karena itu last 1%, itu beda antara lo kalah sama menang. Lu yang tadinya ngerasa udahlah RAM jalan di 3.000 aja lah, waktu itu kan Ryzen first gen cuma bisa 3.000 gitu, katanya cuma bisa 3.000-an. Tiba-tiba kita ketemu orang jalan 3.600, kita ketemu orang jalan 3.800, bahkan di tempat yang dimana waktu itu mereka bilang ada kategori namanya maximum memory clock, ada orang yang jalan 4.000, pemenangnya waktu itu ya jalan 4.000, yang betul-betul tidak terpikirkan bakal ada orang submit angka 4.000, itu udah so far out there yang nggak kepikiran orang gitu, bisa 4.000. Itu terjadi kenapa? Karena ada kompetisi overclocking. Jadi mereka punya motivasi, sudah diberikan motivasi bahwa hey, lu bisa win something nih, membuat motivasi mereka cukup tinggi buat kerjaan itu, plus mereka jadi punya pembanding. Ada orang yang lain, usernya orang lain, mungkin teman-temannya mereka juga, teman-teman komunitasnya mereka juga, yang membuat mereka jadi punya pembanding dan saya mau memberikan mereka keinginan untuk push lebih jauh lagi. Gitu. Oke, ini pertanyaan awam sih. Pertanyaan awam nih, Pak. Pertanyaan awam tuh, apa yang seru dari perlombaan overclocking dan goals-nya apa sebenarnya? Goals-nya itu maksudnya bedanya sama kita overclocking daily itu apa gitu? Apakah sistem ini harus stabil apa enggak gitu? Bisa jelasin? Nah, gini. Kalau kita serunya dulu, seru enggaknya dulu. Oke, serunya dulu. Kalau kita bicara serunya kompetisi overclocking, tadi gue udah nambahin bahwa saat kita overclocking harian, kita biasanya nggak punya pembanding. Kita cuma tahu bahwa sistem kita bisa jalan segini gitu. Itu pun berasumsi kita sudah tahu bagaimana cara melakukan stability testing, udah cukup sampai di situ gitu. Tapi saat kita overclocking, masuk ke sebuah kompetisi overclocking, yang pertama banget, yang paling jelas adalah kita punya lawan di situ. Kita nggak sendirian gitu ya. Kita punya lawan, kita punya pembanding. Oh, ini orang tiba-tiba bisa skor segini. Yang membuat kita jadi penasaran. Oh, itu jangan-jangan clock-nya cuma beda 25 MHz sama gue, tapi kok jauh banget beda performance. Oh, ini orang memory settingnya optimal. Oh, gue cari lagi deh dari apa yang gue kerjain di sistem gue buat mirip kayak begitu. Itu part dari kompetisi itu adalah ada istilahnya, ada komunitasnya di sini, di mana ya lu berkompetisi sama kayak lu main game gitu. Lu nggak overclock ini sendiri, ada orang lain di luar sana yang punya skor dan punya tempat lain untuk lu bisa berkompetisi juga. Yang kedua adalah saat kita melakukan kompetisi overclocking, perbedaan utamanya adalah sistem lu itu nggak perlu stabil harian. Ingat bahwa saat kita melakukan overclocking untuk sehari-hari gitu ya, dicatat. Kita harus stabil untuk sebagian besar yang kita gunain. Makanya kita ngelakuin stability testing dari mulai jalanin Prime 95, jalanin Cinebench berpuluh-puluh kali, jalanin ya jangan berlebihan kayak Furmark gitu ya. Ya stability testing kayak begini karena kita berharap setting overclock kita jalan di seluruh software, seluruh aplikasi yang kita jalankan, gitu kan? Ya itu kalau untuk daily. Betul. Nah, kalau untuk kompetisi overclocking, definisi orang udah bilang, overclocking itu nggak perlu stabil. Kalau kita bicara kompetisi, sebetulnya ini agak salah. Lu perlu stabil, tapi lu cuma perlu stabil di that specific benchmark. Jadi misalnya mereka bilang bahwa kompetisi overclocking ini butuh Cinebench R20. Ya lu cukup stabil di Cinebench R20. Mau lu nggak bisa jalan aplikasi lain, cuma Cinebench yang jalan di that specific setting, go ahead. Itu yang penting skor keluar. Yang penting skor keluar. Gitu. Dan nggak perlu gini juga kan.
Nggak perlu harus stabil sampai 20 kali Cinebench-nya. Nggak usah. Karena Cukup kan yang sekali di-submit aja. cuma 1 kali. Betul. Mau lu dari 20 kali running cuman 1 yang jalan keluar skor karena itu setting terakhir lu, setting terbentuk lu, go ahead. No problem gitu. Lu cuman perlu stabil di spesifik setting itu doang. Gitu. Dan misalnya tiba-tiba ada yang lebih gila lagi kan, kayak Rock Tour itu ada banyak kategori kan. Kategorinya misalnya kayak ada maksimum CPU Z clock istilahnya. Itu bener-bener cuman lu bisa nyala sistem, buka CPU Z, lakuin validation. That's it. Itu makanya orang-orang pada bilang itu kok CPU bisa 5 GHz, bisa berapa? Ya karena lu nggak kasih load ke sistemnya, lu cuma buka CPU Z doang. Cuma sampai desktop, validate, kelar. Iya, desktop validate, kelar, that's it. Udah, selesai. Mau habis itu sistem lu mati, kayak mau habis itu kayak gimana, selama lu punya file yang bisa validate, no problem. Gitu. Itu yang beda sih, dimana lu betul-betul pushing itu kayak mengubah sebuah, kenapa bagi gue pribadi ini menarik, karena ini kayak mengubah mobil lu dari mobil yang lu pakai harian buat kerja gitu kan, jadi mobil balap gitu. Kalau kayak lu nyimak F1 gitu ya, gue cukup nyimak F1, itu kayak lu betul-betul, itu mirip banget dengan overclocking, di mana lu betul-betul cuma perlu stabil, setting lu sangat spesifik untuk track itu doang. Kalau di overclocking itu berarti untuk benchmark lu doang gitu. Jadi lu di setting everything untuk kerjain satu spesifik task. Ini analogi yang mirip kayak waktu itu ada yang nanya ke gue kan, Bang, kok benchmarknya adanya satu motherboard cuman itu doang sih gitu. Habis itu ya gue bilang, ya memang di peraturannya jalannya untuk benchmark itu gitu. Ini ibaratnya lu lagi mau main MotoGP, lu lagi harus balapan di sirkuit Sepang, terus lu tiba-tiba malah bawa motornya ke sirkuit Sentul, itu ya tetap nggak bisa dong. Gitu. Iya betul. Kurang lebih kayak gitu. Jadi benchmark itu kayak, gue setuju dengan benchmark itu mirip kayak lintasan saat lu lagi balapan sih. Ya gitu. Ya kayak istilahnya kayak CPU itu kayak udah cuma lurus doang, lu nggak belok-belok, lu nggak apa-ngapain doang. Ngedrak gitu ya. Iya, lurus doang udah, that's it gitu. Nah, gimana cara lu memecahkan stigma orang-orang awam juga nih yang tahu itu overclock itu ini silicon lottery. Oke. Jadi ini orang nganggapnya kayak adu-aduan gacha nih. Siapa yang CPU-nya bagus dia yang menang gitu. Dan itu bahkan sampai udah gue masukin di frequently asked question kayak gara-gara saking. Ada ya. Ya coba lu bisa menjelaskan dengan lebih manusia nggak coba? Oke. Kalau ditanya apakah ada silicon lottery, ada, jelas ada. Gua akan langsung bilang jelas ada. Istilah gini, sebuah proses teknologi itu atau proses fabrikasi itu akan selalu punya variasi. Variasinya berapa? Kita nggak tahu sampai dites. Istilahnya gini, gue ngetes kayak kemarin gue sempat beli 7 biji 3.600, sudah lama banget sih, bahkan gue agak nyesel kenapa gue baru tahu ada Rock Tour sekarang gitu, karena kalau itu CPU yang bagus gue jual sekarang gue bisa untung. Menyesal juga Ryzen 5-nya buat Eva Celia. Kayak gitu. Jadi dari 7 Ryzen 5 3600 yang punya batch number sama persis, itu gue lihat yang paling bego sama istilahnya paling rendah overclockingnya, paling bego gitu ya, sama yang paling pintar atau yang paling tinggi overclocking itu bisa beda 100 MHz. Itu jauh loh. 100 MHz, ya 125 MHz lah. Jadi itu lumayan gede bedanya gitu. Dan ini memang tetap ada. Tapi bagaimana kalau bagaimana kompetisi overclocking itu akan memperhitungkan silicon lottery? Karena sebetulnya saat kita bicara overclocking competition, percaya nggak percaya, overclockernya itu masih megang peranan luar biasa besar. Kenapa? Karena sekarang gini, kalau kompetisi overclocking itu betul-betul silicon lottery semua, ya kita nggak lihat di luar negeri di sana di kompetisi internasional yang menang orangnya mirip-mirip itu istilah lu lagi aja. Apakah mereka beruntung terus-terusan? Enggak. Bukan karena mereka beruntung terus-terusan, tapi karena mereka tahu apa yang mesti dioptimalkan di apa yang di kompetisinya minta gitu. Jadi misalnya gini, paling gampang misalnya kayak waktu itu ada AOCT yang itu kompetisi overclocking amatir punya gua gitu ya, punya gua sama punya Jagat Review. Kita ngelihat bahwa kita nemu di mana banyak orang yang punya CPU paling bagus, kita tahu itu CPU-nya paling bagus, nggak menang. Ya karena dia nggak manfaatin banyak karena variabel saat lu menang itu nggak cuma CPU doang. Variabel begitu udah mulai masuk memori itu udah ratusan, belum lagi mungkin orang itu masang coolingnya kontaknya salah gitu kan. Nah, saat kita bicara kompetisi overclocking, silicon lottery itu ada, cuman proses yang paling tentu tetap overclockernya. Saya besok misalnya di Rock Tour kita nemu ya misalnya kayak ada benchmark yang memory bound banget kayak Trimax 11 Physics gitu. Gue cukup yakin kita akan ketemu orang yang ininya sama persis, yang hardware-nya sama persis, settingnya sama persis, yang satu skor lebih tinggi.
gitu. Nah, ini juga Itu sempat sering kejadian. Ini juga sempat kejadian sama gue waktu gue ngikutin kompetisi OC di UMN. Oh, Waktu itu oke. judge-nya lu juga. Oh Kebetulan iya. waktu itu gue satu room sama orang gila kan. Iya. Gue satu room sama orang gila tuh, sama Chandra. Itu juga kan semua kita pakai hardware yang sama, Iya, selisih iya. clock itu paling ya 20 sampai 50 MHz doang Iya. gitu kan. Gua ngecek Tapi waktu itu paling bego paling meter 50 MHz ya, betul. dan gue di situ juga memang baru nyadarin gitu kalau di kompetisi overclocking itu kita harus kenal sama software yang kita pakai sih. Harus kenal banget. Karena waktu itu gue itu dropnya kalau nggak salah di Geekbench. Iya, iya, iya. Seinget gue di Geekbench yang mana waktu itu gue kurang tahu kalau waktu itu SMT harus dimatiin. Iya, iya, iya. Untuk Gue dapat udah memory score waktu itu ya. yes, gue udah mati-matian. Si Alpha udah geleng-geleng ngelihat sub timing gue. Kayaknya dia udah ngerasa bagus nih. Terus tiba-tiba terakhir, Chandra submit. Kok dia bisa segitu? Pas ngecek, SMT-nya mati. Gue gak kepikiran untuk matiin SMT. Itu one of those things. Ya, itu one of those things. Jadi, dan untuk your credit, lu ngelawan satu dari top 5 overclocker di Indonesia dan lu ngelawan juara OC itu 2017. Jadi ya udahlah ya, your excuse. Iya, jadi gue di situ memang di satu sisi memang gue ya gak apa-apa gitu karena secara pengalaman kan memang tinggian Chandra gitu. Tapi gue juga di situ jadi nyadarin gitu kalau pas posisinya lagi kompetisi overclocking, fokus gua itu bukan cuma ke beberapa variabel aja, tapi semua yang berpotensi untuk nambahin skornya jadi lebih tinggi, itu harusnya gua lakuin gitu. Dan gua nggak kepikiran saat itu SMT mati ngaruhnya apa sih, gitu. Gua nggak kepikiran ke situ. Yang gue pikirin adalah waktu itu ya clock CPU gue push, memori gue push semati-matinya gua gitu. Apalagi di situ waktu itu lu ngasih limit timing di CL berapa lo waktu itu kalau nggak salah CL 16 sampai CL 18. Iya, waktu itu ada macam-macam kan limitasi yang gue kasih. Itu istilahnya buat mix things up aja sih, buat ngetes overclockernya bisa handle itu apa enggak sih. OCT lebih gila lagi, ada 8 limitasi waktu itu. Ya makanya di situ wah ini gue harus mati-matian di sub timing nih. Gue fokusnya hanya ke situ akhirnya. Ya itu jadi intinya itu yang terjadi di kompetisi overclocking saat lu betul-betul dipaksa untuk betul-betul membuat sistem lu punya skor lebih tinggi. That's it. Gitu. Itu yang beda banget di kompetisi overclocking. Berarti lu harus kenal sistem lu. Mau yang di setting apa aja bebas ya, Pak? Bebas. Selama masih mengikuti aturan apa aja yang di setting bebas. Berarti overclock itu nggak cuma ningkatin clock speed, nggak cuma ubah clock speed memory, nggak cuma ubah timing memory, apapun yang bisa diubah. Itu baru permukaan doang. Iya. Mau apapun yang bisa diubah di dalam Windows kayak silakan ubah. Yes. Selama itu bikin skor jadi lebih tinggi. Lo mau tahu yang cukup gila nggak? Dulu tuh overclocker sampai kita nyebutnya ngelakuin OS binning. Jadi mereka nyari semua versi OS yang bisa kita pakai yang masih within rules gitu kan. Dan mereka bisa nyari itu mana yang paling tinggi. Gue dapat ini di G-Skill 2016 waktu kualifikasi. Gue nemuin dengan pakai Windows 10 yang waktu itu jarang banget. Gue pakai Windows 10, IGP gue waktu itu Intel HD gitu ya. Itu dapat skor 1% lebih tinggi. Orang-orang nggak ada yang peduli sama 1%. Yang jadi problem ada ratusan overclocker profesional di luar sana yang clocknya sama dengan gue. 1% itu jadi beda. Ya, gue juga ngerasa bahkan mungkin gak 1%, 1 poin pun gue rasa kalau misalkan lagi di kompetisi overclocking harusnya itu jadi penting. Sesimpel lu jalanin Cinebench R15 gitu atau R20. Iya, betul. Sesimpel gitu. Betul. Lu bisa ngerasa keluar skor, oke udah gede, gue submit. Tiba-tiba ada musuh lu, bedanya cuma 1 poin. Padahal gue pernah kena sih. Tahu sih rasa gak enaknya sih. Padahal kalau kita running lagi Cinebench ya mungkin skornya bisa jadi lebih tinggi karena kan kalau kita ulang-ulang kadang berubah juga kan. Betul. Nah itu lu harus tahu dan orang-orang udah bilang itu kan tergantung run variation. Overclocker yang udah running benchmarking ratusan kali, mereka punya data. Saat gue jalan 6, sekian gigahertz harusnya skor gue segini. Kalau skor gue belum segini berarti masih ada run variation. Ya berarti masih harus di rerun lagi gitu ya. Kalau kita bicara di professional level, itu semua orang udah punya mindset kayak begitu.
Itu bedanya. Jadi overclocker yang betul-betul peduli dengan kompetisi kayak gini, mereka akan melakukan segala cara yang within the rules ya untuk get that extra score. Ya sama kayak pembalap Formula 1. Mobilnya beda-beda gitu kan. Mungkin istilah mungkin kayak Silicon Lottery-nya beda-beda, tapi mereka berjuang untuk memaksimalkan apa yang mereka punya untuk gain itu berapa milisecond lagi gitu kan. Ya, kalau di overclocker tuh berarti berapa poin lagi di Oke, mungkin gitu. analoginya gini kali kalau di F1. Ini semua mobil F1 horsepower-nya pasti beda-beda sih. Ya, well, mereka punya certain limitation, punya certain engine limitation. Meskipun bedanya horsepower-nya meskipun dikit nih. Misalkan ada di range 900 HP gitu kalau di mobil. Jadi mungkin ada yang di 880, ada yang di 800. Bedanya tipis-tipis. Tapi ada yang tinggi. Anyway, tapi ya mereka kayaknya punya regulasi yang luar biasa ketat soal itu sih. Jadi gue bahkan nggak tahu istilahnya loophole-nya di sebelah mana, karena gue senang sama F1, cuman gue tidak tahu loophole-nya sejauh mana. Cuman ya gue agree bahwa ada variasi, aero variation juga ada segala macam. Dan belum tentu yang paling besar yang menang kan akhirnya gitu. Pada ujungnya. Well, gampangnya kayak gitu, karena kalau kita bicara spesifik balik lagi ke overclocking, gue sering melihat bahkan di AOC itu kapan pernah gue nggak ngasih limitasi sama mereka gitu. Jadi ada satu stage di mana gue biarin aja no limit gitu, nggak ada limitasi clock segala macam. Bukan yang clocknya paling tinggi yang menang. Ya orang ini waktu itu ada tim yang miss 50 MHz, ingat gue, miss 50 MHz, dia yang juara simply karena ini yang tahun berapa nih? Aja. Yang di gue lupa 2014 kalau nggak salah. Udah lama banget, udah lama. Oke, gue datang ke AOCT itu 2018. Itu AOCT terakhir dan itu yang lu datang. Nah, itu juga waktu kalau nggak salah pas masih penyisian deh. Kualifikasi. Yang gue sempet nyobain sama Jagat juga tuh, temen lu siapa? Gue sempat nyobain karena waktu itu kan semua pada pusingan, udah pada timing memori dia apa-apain. Ternyata gue cuma pakai profilnya dari ROG waktu itu. Skornya lebih gede. Gue mengizinkan mereka pakai loh. Dan mereka semua pada ngutak-ngatik subtiming mereka sendiri, udah pusing-pusing. Terus pas udah ngeliat skor segitu, gue nyobain, cobain dulu profilnya ROG, tadi lebih gede. Iya, betul. Itu yang gue bahkan bilang sama mereka secara spesifik, kalian boleh pakai. Apparently ada yang ngerasa buat tuning manualnya mereka lebih bagus daripada ROG. Jadi at that level mereka belum sekencang itu. At that level belum ya. Mungkin gini, itu juga pikiran orang-orang yang ngerasa profil-profil bawaan seperti ini rasanya tidak sekencang itu gitu. Iya, jadi seperti gue bilang tadi saat lo bicara di kompetisi overclocking, 1% performance itu jadi luar biasa penting. Ini yang membuat orang-orang itu akan jadi menghargai semua fitur-fitur yang ada di sebuah motherboard dan di sebuah platform sih. Menurut gue kayak gitu. Oke, ini soal AMD Rock Tour lagi nih. Jadi harusnya tadi buat calon-calon pesertanya udah tercerahkan ya kalau kompetitif overclocking itu seperti apa ya. Yes. Terus gue mau breakdown sedikit nih, Pak, soal peraturannya. Oke, di sini lu bikin beberapa kelas nih, mulai dari normal cooling untuk coolingnya sama Ryzen No Limit. Terus untuk kategori prosesornya ada EPU Ryzen 3 ya. Habis itu Ryzen 5. Ryzen 5, habis itu ada Ryzen 3 i4 579. Sama bebas. Nah, untuk setiap motherboard ini juga benchmarknya beda-beda ya. ASRock ada Trimax 11, Asus ada Firefly V6, Gigabyte ada R20, MSI HWBot X265, ASRock Trimax 11 V6 sama udah segitu doang. Iya, 4. Yes. Ada 4 benchmark. Nah, ini pertanyaan orang-orang adalah kira-kira kalau misalkan CPU gue jelek, ini pertanyaan awam ya. Kalau CPU gue cuman kelasnya yang bukan jelek sih, tapi lebih ke kelas bawah banget gitu, kayak Ryzen 3 2200G lah gitu, yang paling bawah sekarang. Itu kan gue bisa kalah sama Threadripper, itu kan disebutin Threadripper boleh ikut. Oke, pertama-tama kalau kita bicara kelas, ya walaupun gue mencoba untuk kasih input untuk pemilihan kelas ini, cuman yang jadi problem adalah spesifik bicara yang lu minta tadi yang 2200G sama Threadripper. Well, 2200G sama Threadripper ini kelihatan nggak imbang gitu kan. Tapi saat lu lihat, mereka cuma bisa ketemu di no limit by the way. Mereka nggak bisa ketemu di yang kelas biasa. Mereka cuma bisa ketemu di no limit. Di no limit itu yang dipertandingkan adalah memory clock validation doang, terserah mau berapa channel gitu kan. Kemudian CPU clock doang. Kemudian ada Cinebench R15 per core. Kemudian ada HWBot X265 4K. Gue cukup yakin bahwa 2200G
tanding memory clock ngelawan Threadripper Gen 1 bisa menang itu 2200G. Kalau yang ditandingin memory clock. Yang ditandingin memory clock ya, pure memory clock doang. Karena Threadripper Gen 1 waktu itu jalan 3733 tuh challenging sekali. Well, 2200 juga, cuman istilah 2200 masih punya chance kalau mau ngelawan di memory clock. Tapi anyway, gue cuman berusaha untuk bikin lomba ini equal dari segi dimana untuk pertama kalinya tahun ini Rock Tour ini akan dibikin per core skornya. Jadi misalnya lu pakai Threadripper 64 core, ya skor lu dibagi 64. Lu pakai Ryzen 3 3100, skor lu dibagi 4, bukan dibagi 64. Oke. Gitu. Lalu Ini gimana? bikin, Gimana untuk CPU yang nggak ada SMT-nya? Nah itu, rule ini nggak enaknya adalah dengan penerapan rule kayak gini, CPU yang nggak ada SMT-nya itu jelas mengalami disadvantage. Ini berarti 22G, apalagi ya, 22G, terus udah kayak begitu 3.500. 1.200? 1.200? 3.500 yang bawah-bawah banget. Yang bawah-bawah banget. Jadi ya, itu yang kejadian sih. Dan memang gua sorry to say, CPU tanpa SMT dengan rule kayak gini nggak bisa diapa-apain. Mereka cuma bisa bertanding di CPU, istilahnya maksimum CPU clock kalau seandainya mereka tinggi maksimum CPU clock. That's it. Berarti sekarang kita breakdown benchmarknya aja deh. Lu bisa kasih tips gak, Pak? Buat yang awam-awam, kira-kira apa aja yang perlu dituning? Kita mulai dari 3D Mark 11 Physics nih. Untuk ya, berarti ini untuk pengguna motherboard ASRock yang akan ikutan Rock Tour nantinya, itu kan akan benchmark dengan 3D Mark Physics. Lu kasih tips dong. Untuk benchmark 3D Mark Physics, kira-kira apa aja yang perlu dituning? Well, 3D Mark 11 Physics ini adalah satu benchmark yang bahkan diakui dunia, G-Skill gitu ya. Untuk dijadiin benchmark di sana. Gue running benchmark ini ribuan kali mungkin gitu kan. Dan benchmark ini sangat memory heavy. Gue cukup yakin lu beda 50 MHz CPU clock, bahkan mungkin 100 MHz CPU clock bisa dikejar sama config memori yang beres. Oke, jadi gue cukup jadi lu bicara memori frekuensi, memori timing, memori sub timing ini udah kudu wajib musti ada di 3D Mark 11. Kudu wajib musti. Ini berarti lu nggak bisa lupain itu. Lu nggak bisa lupain itu. Ini adalah tips buat kalian tuh berarti ya. Kalau misalkan kalian udah pakai motherboard ASRock, tipsnya dari Alpha untuk ikutan Rock Tour ini buat jalanin 3D Mark 11 Physics, tuning memori sekencang yang kalian bisa gitu ya. Pentokin kanan please. Berarti yang terpenting buat memorinya tentu dua-duanya ya. Bisa frekuensi tinggi dan bisa timing ketat. Yes. Skor keluar. Ya, basically kita ngomong sama mereka silahkan pakai bidai, cuman nggak gitu juga. Tapi ingat, ini kan ada Ryzen 3000 series yang dimana Ryzen 3000 series ada FCLK-nya. Iya, betul. Nah, kalau ada yang bisa DDR4 4000 FCLK-nya 1:1? Ya jadi problem adalah gue cukup yakin tuh Renoir doang kayaknya bisa kayak gitu. Gue nggak tahu men. Siapa tahu ada kan? Ya, kalau ada, gue mau nanya orangnya dia mau jual CPU-nya apa. Anyway, dan 3D Mark 11 Physics ini mungkin satu lagi, ini tuh lebih enteng daripada benchmark yang lain. Jadi dari semua benchmark yang ada di sini, 3D Mark 11 Physics itu yang salah satu yang paling enteng. Jadi lebih ke arah di mana 3D Mark 11 mungkin yang biasanya lu saya cuman berani 1,35 volt gitu, terus saya berani 1,4 volt misalnya. Di 3D Mark 11 Physics mungkin lu bisa dapat sedikit lagi voltase lebih tinggi karena benchmarknya load ke CPU-nya sedikit lebih enteng gitu. Dan lebih repotnya lagi ya 3D Mark 11 Physics ini akan membutuhkan OS lu juga lumayan enteng gitu, bukan banyak service di belakang ya. Ini akan masuk ke tips kedua ke 3D Mark 11 Firestrike sih. 3D Mark 11 Physics nggak segitunya sensitif soal ini, cuman lu tetap harus memperhatikan juga OS lu itu nggak boleh terlalu banyak services yang running di background misalnya. Gue sangat menyarankan, terutama buat yang nomor 2, kalau kita udah masuk ke yang Asus yang Firestrike Physics, ini sebetulnya tipsnya jadi satu ya, mirip. Firestrike Physics ini lumayan nggak segitunya sensitif ke memori kayak 3D Mark 11, cuman ada efeknya. Lebih karena fabric lu akan ngaruh, si fabric clock akan ngaruh di di CPU gitu kan. Terus udah kayak begitu OS lu kadang-kadang bisa lumayan pengaruh, di mana gue pernah nemu ada certain Windows version yang punya certain skor lebih tinggi, certain graphic card driver juga. Teman gue pernah waktu itu pakai driver yang gue lupa waktu itu pakai VG apa dia. Waktu itu drivernya tuh bikin services lumayan banyak di background, dan itu bikin 3D Mark Physics-nya waktu itu skornya agak berantakan.
Jadi ya itu mereka di Firestrike Oke, Physics. itu tadi barusan tips buat yang pakai motherboardnya Asus ya. Jadi selain ASRock dan Asus, soalnya mirip, mereka berdua sama-sama 3D Mark, sama-sama Physics. ya, Gitu. selain soal ningkatin clock CPU biar makin kenceng, memori jangan lupa makin kenceng sama OS kalau bisa dibikin seenteng-entengnya, bikin seenteng-entengnya. Mungkin gue juga bisa nambahin kalau bisa clean install Windows-nya clean install dulu aja. Gue sebetulnya ini buat semua sih, nggak cuma spesifik. Saat kompetisi kayak gini, kalau kalian punya chance untuk SSD kan udah murah banget ya sekarang ya. Iya, Yang 120 GB gitu udah murah banget sekarang. Seandainya bisa nabung beli, lebih efektif kayaknya. Beli satu SSD atau satu storage lagi gitu kan. Bener-bener cuma buat ikut lomba ini doang kalau seandainya kalian niat. Itu harusnya lebih mudah sih. Iya, berarti nambahin modal 300.000 buat beli SSD. Jadi software benchmarknya bisa ditaruh di SSD karena ditaruh di hard disk sekarang pengaruh sih, lumayan pengaruhnya. Iya, betul. Terus ya itu gua udah merasa bahwa harusnya yang pakai hard disk udah agak jarang, hopefully ya. udah jarang sih, udah jarang. Sip. Selanjutnya berarti di Gigabyte Cinebench R20. Cinebench R20. Apa tipsnya untuk Cinebench R20? Cinebench R20 ini nggak segitunya memory bound, cuman gue cukup yakin Fabric Lock lumayan ngaruh. Fabric Lock tetap ngaruh, gitu kan. Kalau kalian di sini nggak bisa jalan memori segitunya Fabric Lock ini FCLK memori ya? Sorry. Oke. Iya betul FCLK. Kalau kalian seandainya misalnya harus mengorbankan, aduh kalau FCLK saya mau tinggi, memory clock saya mau tinggi, saya harus jalan timing longgar. Dicoba dulu aja. Karena Cinebench R20 ini, gue sebenarnya sering kaget banyak orang bandingin memory setting mereka pakai Cinebench. Padahal Cinebench itu bukan benchmark memori yang baik. Jadi Cinebench itu ke overall system. Nah, bedanya Cinebench R20 sama dua benchmark sebelumnya, ini lumayan berat benchmarknya. R20 tuh lumayan heavy. Lu bisa jalan R15 mungkin 75 MHz di atas R20. Jadi ini benchmark yang nggak sembarangan istilahnya. Kalau tadi di 3D Mark Physics dan Firestrike Physics, gue menyarankan orang-orang untuk lihat apakah load ini masih bisa ditahan oleh CPU kalian, voltage ini bisa ditahan sama CPU kalian. Di R20, mereka harus start hati-hati, karena R20 ini berat banget. Misalnya berarti mereka ini merasa, kebalikannya kemarin saya nyoba pakai 3D Mark 11 Physics sih. Kebalikannya ya, karena tadi lu bilang, ini memori intensif banget gitu. Ya, betul. Bedanya di R20 ini orang-orang harus di-push untuk CPU-nya. Totally beda. Ya, di-push untuk CPU-nya dan CPU Fabric gitu kan. Terus udah kayak begitu, kalau OS kayak tadi udah ini banget. Yang jelas di sini mereka harus hati-hati sekali soal voltage karena R20 ini berat luar biasa. Gitu. Jadi ini dibanding semua software benchmark yang istilahnya ada di kelas normal cooling, ini salah satu yang paling berat, bukan yang paling berat, tapi salah satu yang paling berat. Dan apalagi di Ryzen 3 terutama, ini benchmark lama soalnya. Ini benchmark akan agak lama. Biasanya nggak ketahan jadinya. CPU-nya akan disiksa lumayan lebih lama gitu. Dan di benchmark ini mungkin orang-orang yang pakai custom water cooling akan bisa lebih pansos karena suhu CPU-nya akan definitely lebih beres daripada yang pakai heatsink. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke soal coolingnya, terakhir soal benchmarknya dulu tuh. Yang MSI berarti HW buat X265. X265. Nah, X265 ini 1080p ini adalah benchmark kedua paling berat dari semua benchmark yang ada di Rocktor. Gitu ya. Jadi X265 1080p ini mirip kayak Cinebench, cuman dia lebih AVX heavy bebannya istilahnya. Jadi dan bedanya sama Cinebench adalah selain dia udah berat, dia memory heavy. Lu bisa dapat perbedaan sekian. Waktu itu kan itu benchmarknya dalam FPS ya. Lu bisa dapat perbedaan 3 sampai 4 FPS mungkin di sistem 6 sampai 8 core cuman gara-gara tuning memori doang. Dan kalian harus milih antara kalian mau jalan 1:1 yang ketat, istilahnya 1:1 itu berarti FCLK-nya sama dengan memory clock ya, jalan sinkron ya. Sama kalian jalan memory clock tinggi tapi kemudian FCLK-nya setengah. Semua bukan FCLK ya sebetulnya setengah, ini miskonsepsi sebenarnya. FCLK-nya tetap, misalnya lu jalan FCLK 1800, memori 4000. Yang setengah itu sebetulnya memory controller clock namanya UCLK, cuma ini jarang kelihatan. Itu ini agak susah sih sebetulnya, cuman yang jelas kadang itu nggak kebaca di CPU sih, Pak. Iya, itu kebacanya di software-software entah kayak Zen Timings, kayak AIDA, gue nggak tahu AIDA kayak salah baca deh. Oh, HW-Info baca. HW-Info masih baca ya? HW-Info baca. Berarti itu tips juga sih buat ngeceknya. Ya. Jadi ada MCLK, memory clock, ada FCLK, fabric clock, ada UCLK. Kalau kalian jalan 1:2, yang 1:2 tuh UCLK, bukan FCLK-nya. Gitu. Soalnya ini berarti
HW buat X265 ini karena selain buat renderer, dia encoder video juga ya, makanya di memori. Nah, dan di X265 ini, jadi X265 ini trikinya adalah kalian bisa dapat setting overclock paling tinggi, tapi itu bukan skor yang paling tinggi. Karena dia lumayan sensitif sama instability. Jadi kalau kayak Cinebench, istilahnya CPU kita mentok di 4400 gitu. Mungkin kita 4375 benching atau 4400 benching, skornya masih sama. Tapi di X265, biasanya skor maksimum kita tuh terdapat satu step sebelum kita dapat mentok kanannya. Gitu. Karena saat lu udah nggak stabil, lu bisa dapat skor lebih rendah. Oke, jadi stabil itu sangat penting baru tuh di X265 ya. Stability itu di X265. Yes. X265. Tapi kalau dan ini juga nanti pengaruh ke yang 4K. Cuman yang 4K ini udah totally beda sih. Ini jalan di no limit jadi ya udahlah ya. Iya. Gitu. Gua rasa sih kalau buat kelas no limit kayaknya sih udah rata-rata udah banyak yang paham lah ya, karena harusnya yang ikutan juga ini, karena gua sebenarnya lagi mengincar buat orang-orang yang belum pernah ikut kompetisi overclocking sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada dari lu yang masih awam-awam mau ikutan no limit, bisa juga ya, Pak? Bisa, no problem. Silakan. Di sini juga di Instagram gue ada yang nanya, kalau cooling gue Red Prism, gue boleh ikut gak bang no limit? Ya, silahkan. Lu mau pakai stok Red Style juga silahkan. Silakan ya, selama bisa menang ya. Silahkan. Jangan salah loh. Lu pakai Red Style, tiba-tiba lu punya jalan DDR4 5.000 gitu. Terus lu submit, terus cuman lu doang jalan DDR4 5.000. Lu di kelas no limit ada memory clock, ya kan? Iya. Ada memory clock CPU-Z. Rata-rata yang overclock memori tuh nggak dituang LN2 loh, seinget gue sih sebaiknya. Iya betul. Karena saat lu overclock, ini kenapa makanya saat kita mulai masuk liquid nitrogen dan melibatkan memori, ini variabelnya luar biasa banyak, sob. Lu nggak motherboard lu kedinginan terus dia bending ya, tiba-tiba lu memori lu jadi jelek. Makanya kenapa G-Skill itu adalah salah satu kompetisi overclock yang paling susah. Karena lu harus overclock CPU di LN2, memori di LN2 juga, mempertahankan semuanya jalan beres. Oke, dan sebenarnya ini waktunya panjang, beda sama kompetisi overclocking off air gitu. Karena kalau off air biasanya kita cuma di limit, kasih waktu cuma 1 jam, habis itu kita udah sejam, gila itu stressful banget. Ini kita punya waktu 3 hari ya, masing-masing periode ya, di Rock Tour ini. Jadi lumayan panjang sih. Waktunya panjang lah. Lu masih bisa sembari main game dulu gitu, nonton dulu lah bisa. Gitu. Ya. Jadi terus, buat X265 cari titik poin maksimum stability-nya. Itu yang penting sih menurut gue. Ini tadi yang nanya Ryzen 5 2600 pakai Red Prism kategorinya masuk mana? Terus Bobo sama prosesor wajib garansi resmi gak bang? Boleh garansi toko gak? Harus garansi resmi ya? Waduh. Harusnya garansi resmi ya. Yang kemarin soalnya si AMD ada listnya di aturan kayaknya. Kemarin ditulis sama mereka di situ. Harus garansi resmi. Terus, nah ini ada yang nanya juga, di tengah kompetisi, terus kita mau ganti part pendukung gimana? Kayak PSU, RAM? Part pendukung yang tidak berpengaruh ke performance dan overclocking, gue definisi itu di FAQ gue tulis sebagai CPU, motherboard, sama RAM. Masalahnya gini, untuk 3 hal ini, gue berharap 3 hal ini nggak interchangeable, maksudnya nggak dibagi-bagi, nggak di-share, dan nggak diganti gitu. Kalau kalian mau ganti power supply, kalian mau ganti SSD, kalian mau ganti yang lain yang tidak pengaruh ke performance benchmarking, gue have no problem. Yang diminta itu adalah saat pendaftaran ini selesai, lu tidak boleh ganti CPU, motherboard, sama RAM lu. Jadi ya RAM lu apa aja segala macam daftarin aja di situ. Jadi kalau cooling gue udah ganti masih gak apa-apa ya? Oh, kok cooling no problem. Lu mau pinjem teman lu punya custom water cooling, go ahead. Gue have no problem with it. Nah, ini ada yang nanya juga nih. Kalau pakai desktop temen boleh gak? Karena dia nggak bisa atau nggak mau ikutan, tapi mau minjemin. Bisa tapi jangan dirusakin. Gini. Gue pernah dapat teman gue yang kayak gini juga sih, ada anak kampus gitu kan tahun lalu, bukan tahun lalu, maksudnya Rock Tour 2018 minjem PC temennya. Kalau lu pinjam PC temen lu, please bawa SSD lu sendiri. Iya, jangan pakai OS dia ya. Sendiri. Jangan rusak OS-nya dia dan lain-lain gitu. Jadi lu karena bawa SSD sendiri, data orang ntar malah hilang lagi. Iya, betul. Kalau lu mau pinjam PC teman lu, selama itu udah consent ya, selama lu berdua udah tahu resikonya apa, ya dibicarain di depan ya resikonya ya, jangan di belakang ya, ntar berantem. Terus udah kayak gitu, biasain bawa OS lu sendiri. Udah, that's it. Terus tadi
Ada juga yang nanya nih, buat pelajar boleh ikut nggak? Soalnya itu ngeliat-ngeliat harus masukin nomor KTP katanya. Ditanyain di FAQ aja. Harusnya ntar gue bisa summon orang AMD sama web admin nih untuk bikin perkecualian. Itu akan dihubungi pribadi ntar sama mereka. Ngomong di FAQ AMD fanpage aja. Oke, jadi di website-nya memang udah tertera ya, ada di bagian diskusi ini apa ya? Ya, diskusi masuk ke FAQ, betul. Tulis di situ aja, lu mau tag gue boleh, gue akan monitor itu tiap hari sih. AMD juga, sebetulnya gue nggak tiap hari, yang monitor itu tiap hari AMD harusnya. Oke. Nanti juga lu akan bikin guide-nya ya di bagian guide ini. Ini gue masih bikin guide ya, karena banyak sekali sistemnya. Jadi untuk cara submit-nya seperti apa, nanti kalian cek aja di amdrocktour.id. Nanti kalau kalian bingung, Bang, gimana sih cara gini ini? Gue udah benchmark, gue udah ini, terus buat masukin skornya gimana? Nanti seperti tiap tahun kan gue juga bikin kayak gitu. Nanti bakalan dikasih tahu di bagian guide ini, karena kan belum waktunya submit juga ya. Yes. Dan bedanya sama tahun lalu adalah tahun ini wallpaper hanya dibagi saat stage-nya mulai. Nah, itu dia. Ya, betul. Karena tahun lalu juga gue karena itu gagal menang. Jadi tahun ini kalian hanya bisa benchmarking setelah wallpaper. Tapi itu memang problem, Pak. Karena meskipun waktu itu kan gue bedanya sebenarnya sama orang-orang lain. Orang-orang lain juga udah benching duluan dengan wallpapernya gitu. Yang membedakan gue udah ketaruh di 3D Mark. ORB, betul. That's the problem. Itu yang problem. Karena itu yang problem. Karena waktu itu gue connect internet. Ya oke. Jadi otomatis gitu, masuk otomatis. Nah, yang lain baru dimasukin filenya setelah tanggalnya gitu. Nah, lu sekarang menurut gue peraturan kali ini oke banget dengan adanya wallpaper yang terpisah masing-masing kategori dan baru dikeluarin di tanggalnya. Itu mau nggak mau orang ngetesnya di tanggal itu minimal. Betul, yes. Itu gue belajar dari kasus lu juga sih. Gue belajar dari kasus lu juga sih. Jadi nggak ada trik orang, oke, gue benching tapi statusnya offline. Disimpan dulu filenya. Silakan buru-buruan gitu. Oke, itu menarik. Nah, sekarang kita ngomongin hadiah, Pak. Oke. Gimana? Tadi kan benchmarknya udah, kelas-kelasnya udah. Oke, untuk ASRock ini ada di kelas Ryzen G series CPU itu ada 2 unit motherboard B450M HDV. Nah, ini 2 unit ini berarti hanya untuk juara 1 ya, Pak? Betul, jadi hadiah tersebut bukan. Itu seperti semua Rock Tour, sama seperti 2017 dan 2018, yang mendapat hadiah hanya satu pemenang utama. Jadi dapat hadiah utama tuh satu pemenang doang. Nah, kalau tahun ini 2-3-nya itu gimana, Pak? Tahun lalu kan ada 2-3. Tahun lalu itu kan ada 2-3 ya kan? Iya, maksudnya tahun lalu tuh ada 2-3 sama bonus kalau nggak salah. Tahun ini cuma ada satu. Nah, berarti benar-benar ini benar-benar berarti Royal Rumble ya? Ya, satu doang, betul-betul. Nggak ada yang ada 3 di sini. Podiumnya cuma 1. Ya, lu bisa dapat nomor 2 sama nomor 3 untuk ngelihat nama lu di situ, cuman lu nggak dapat apa-apa gitu. Oke, ASRock kelas Ryzen 3 ada 2 motherboard B450 Pro 4 ya. Jadi untuk satu orang tuh ya. Yes. Terus Ryzen 5 ada motherboard B550 Phantom 2 unit juga. Ryzen 79 ada X570 Taichi. Asus belum nunjukin. Belum ya? Asus belum nunjukin hadiahnya apa? Belum ya? Iya. Gigabyte ada satu motherboard A520M S2H sama SSD 480 GB. Wah, MPU-nya Gigabyte menarik banget. SSD yang menang kabarin kalau mau jual SSD-nya ya. Gigabyte lebih menarik dari ASRock hadiah jadi. Lucu. Harusnya nih terus Asus paling terakhir nggak mau kalah kali ya. Karena ini Gigabyte juga baru update nih kayaknya. Gue nggak tahu. Gue baru tahu kalau Asus belum ngasih. Gue belum lihat lagi soalnya tadi. Ini Gigabyte juga baru update sih. Paling pertama itu MSI yang ada hadiahnya. Oh, oke. Terus Ryzen 3-nya ada B550M Aorus Pro. Wih. Sama mouse Gigabyte Aorus. Bukan DS3H ya? Aorus Pro ya? Gue kira DS3H. Aorus Pro. Kenapa yang Ryzen 3-nya nggak dapat SSD tapi dapatnya mouse? Itu gue nggak tahu deh. Have no idea. Kelas Ryzen 5 di Gigabyte Ryzen 5 itu kalian bisa dapetin RX 580 Gaming yang 8 GB. VGA. Wow. Yes, sama SSD 120 GB. SSD. Gue kaget ada VGA sih. SSD SATA ya.
Ryzen 7 dan 9 yang gigabyte menarik menurut gua. Apa tuh? Monitor Dikasih Aorus apa? bukan Aorus ini gigabyte G27FC, soalnya dia cuma bilang monitor Oh, gaming oke. G27FC. Tapi lumayan, Nggak dikasih monitor gaming. ini harusnya Wow. 5-6 jutaan lah. Lumayan gede berarti ya. Ya $350 berarti kurang lebih segituan. Iya, iya. Sama Nah, SSD 120 GB. oke. Masih dikasih SSD. Oke, siap. MSI. Oke. MSI ini kelas APU itu Aha. juaranya dapat B550M Pro VDH Wi-Fi. Yang Wi-Fi Oke. ya. Oke. Oke, oke. Jarang-jarang nih ada Not motherboard bad, not MSI bad. yang Wi-Fi masuk. Not bad, not bad. Oke, 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 oke. Ryzen 3 aja, menarik. Gaming chair MAG CH120X. Dikasih kursi. Oke. Ya lo tau lah harga Iya, oke. gaming chair murah Berapa? aja. 2 juta, 3 juta? 2 juta, 3 juta? Atau 2-3 juta tuh gaming chair murah sih. Seingat gue MSI nggak segitu harganya. Alright. Terus ya. Lucu, lucu, lucu. Ryzen 5, wah ini kesenangannya Alfa nih. Apa tuh? MPG B550i Gaming Edge Wi-Fi. Wih, ajar. Kalau gue ikut, gue ngejar itu kayaknya tuh 2 dim kan. Ajar Dua tuh 2 dim, dim. dua dim dong kan. Itu keren, I. itu keren, itu keren, itu keren. Dan ini yang Wi-Fi ya, yang jarang-jarang masuk Indo. Ah. MSI tuh dikit banget Oke, fast oke. stok yang Wi-Fi-nya. Ya, mereka emang punya, gue nggak tahu kepentok regulasi something kayaknya, jadi itu yang bikin Regulasi mereka sih, tutup regulasi sama- harusnya. Iya. Ryzen 7 dan 9, juaranya MSI itu bakalan dapat Dapat apa tuh? MAG B550 Tomahawk. Gak cuma Oke. itu, plus liquid cooling 360R. MAG Oh, juga. Ya waktu itu lu pakai. Oh, Iya, yang lu yang pakai. gue pakai oke tuh. Iya, iya. Ya, Lucu, lucu. Oke, Tomahawk sih not bad ya. Itu motherboard tahan banting sekali itu. tan banting lah atau Tomahawk lah. Nah, untuk no limitnya rata ya, masing-masing kategori dapat 8 juta setiap pemenangnya. Kayak gitu. Nah, berarti ini untuk di-clearin aja berarti Fa ya. Kalau tahun ini nggak ada juara 2 dan juara 3 di Tidak ada semua juara kelas. dua. Iya. Semua juara satu only. Hanya juara satu only. Podium 2 dan 3 hanya untuk pansos. Tapi jangan salah. Lucky draw-nya banyak banget. Kalau kita bicara normal cooling aja, Oh iya, lucky draw-nya banyak banget. Lucky draw. Sini juga ada nih, udah Astrok itu disebutin. ada 9 motherboard kan? Kalau nggak salah gue lupa. Kemarin gue sempat lihat, cuma gue lupa. Gue udah masuk ke bagian lucky draw. Jadi untuk mendapatkan lucky draw ini, kita harus submit pertama kali ya? Submit pertama kali nggak sih? Beda. Oh beda ya? Lucky draw ini lu cukup submit aja. Siapapun yang belum menang bisa punya chance dapat lucky draw. Siapapun yang belum menang, yang udah menang nggak bisa ya. Oke, kalau yang submit pertama kali itu? Dapat mousepad-nya AMD yang mousepad yang kayak sajadah tuh, tau kan lu, mousepad gede. Oke, ada di belakang. Gede. Nah, mousepad gede itu hanya untuk 3 orang pertama setiap kategori. Jadi total ada 60 ya, kan kategorinya 20. Iya. 3 orang pertama setiap kategori yang submit dan valid. Sesuai waktu server ya, ntar mereka, gue juga merhatiin setiap jam 10 setiap kali mulai sih. 3 pertama skor yang masuk dan valid akan di situ. Oke, dan ini lucky draw ya untuk Astrok. Ada 3 motherboard A520M HDVI, 6 motherboard A320M HDVI, habis itu ada 10 pouch, ada 10 tas Astrok, ada 15 t-shirt, dan ada 15 mousepad Astrok. Gue cukup yakin total jumlah hadiahnya lebih banyak daripada orang yang ikut di kelas itu sih. Iya. Karena segitu banyaknya hadiahnya. Asus masih belum ngasih di sini sama kayak hadiahnya, belum update. Sayang sekali. Gigabyte juga banyak loh. Ada keyboard GK-Force K85 Blue, berarti ini mechanical, soalnya disebutin Blue. Ada 3 loh, itu keyboard mechanical 3, lumayan banget. Oke. Ada mouse, tadi tuh mouse Aorus M2. Ada 2 GB SSD, 240 GB. Ada 1 mousepad, standar lah ya mousepad. Ada 1 memori DDR4 2666 MHz. Yang gigabyte. 2 GB. kali 8 GB, iya. 16 GB, not bad. Ada 1 power supply gigabyte. 550 watt. Ada 2 lagi SSD 120 GB. Gila, ini SSD dibuang-buangin sama gigabyte. Iya. Ditaruh buat lucky draw doang itu. Sama ada 1 casing PC.
Gigabyte juga. Alright. C200 G. Okay. Wah, ini Gigabyte juga menarik nih Lucky Draw-nya. MSI ada 4 backpack, Oke. 2 mouse gaming, sama 2 keyboard juga nih, mechanical juga GK30. Oke. Alright. Kita tinggal lihat Asus aja yang belum. Intinya siapa, jadi kalau lo tahu setiap tahun itu kan kita ada urutan, harusnya gue udah tulis di FAQ sama AMD tulis di aturan juga sih. Jadi ada urutan ada nomor kategori kan dari nomor 1 sampai 20, ada urutannya di website juga. Lo akan diambil dari nomor 1 terus sampai ke bawah. Jadi saat lo udah pernah menang out of 20 ini, siapapun yang udah menang ini nggak bisa dapat lucky draw. Kalau lu sudah pernah, lu sudah submit normal cooling apapun, normal cooling ya, bukan no limit ya. Lu submit normal cooling apapun, lu sudah dan valid, lu berhak atas lucky draw. Yang no limit sayangnya tidak ada lucky draw. Oke, jadi ini menarik banget sih. Kita tinggal tunggu aja tuh yang di bagian Asus apa. Karena gue yakin juga semuanya nggak mau kalah dalam hal-hal ngasih-ngasih hadiah. Gitu. Karena semuanya menarik menurut gue. MSI meskipun lucky draw-nya paling sedikit, tapi dia di hadiah itunya, di hadiah masing-masing kelasnya, itu mahal-mahal semua. Ada tomahawk segala soalnya. Ada tomahawk coolingnya, ya kan? Itu cooling minimal 1,8 sampai 2 juta kayaknya. Jadi meskipun lucky draw-nya sedikit, tapi hadiahnya dia menarik gitu buat diikutin kompetisinya. Terus di Gigabyte, meskipun semuanya bukan yang high-end banget kayak MSI, tapi lengkap sampai lucky draw-nya. Astrok juga, ya Astrok juga sama begitu, bahkan 9 motherboard. Kalau gue masih mikir ngelihat hadiah sih, ngelihat list hadiah, gue baper, gue nggak bisa ikutan gitu. Tapi ya udahlah ya. Oke, sama bandlist nih. Sama bandlist yang nggak boleh ikutan siapa aja, Pak, selain lu? Secara resmi gua, kemudian AMD kemarin nulis kalau nggak salah yang punya hubungan sama distributor dan lain-lain. Jadi gua nggak tahu, gue sebetulnya nggak secara spesifik nulis bandlist. Yang nggak bisa ikut ini adalah orang-orang ya istilahnya internalnya AMD yang nggak bisa ikut. Internalnya AMD, kemudian mereka punya afiliasi dengan, gue lupa, punya distributor salah satu produknya AMD yang bersangkutan mungkin, something like that. Setahu gue itu listnya untuk yang band list. Kalau kalian misalnya entah itu media, YouTuber, Techtuber mau ikutan, go ahead. Ya, jadi ini juga bukan, ini soalnya ada yang bingung juga, Pak. Pas keluar posternya ada media partner, terus ada berjejer logo-logo media partnernya siapa. Ada yang ngira kalau kita lagi berkompetisi. Dijuriin sama lu. Oh, enggak. Media partner gitu itu free untuk media partner itu free untuk ikut. Itu your choice untuk ikut. Untuk lu berpartisipasi gitu. Faktanya juga, gue juga akan ngikutin AMD Rock Tour juga gitu. Terus kan banyak yang bilang juga, wah auto win nih. Orang 2018 aja gue kalah kok ya, Pak ya? Waktu itu apa sih 22G ya? 22G ya? Oh, waktu itu masih ada kelas Radeon soalnya. Waktu itu kan ada kelas Radeon Apu. Ada kelas Radeon. Ya, waktu itu ada kelas Radeon kan, jadi ada Radeon Apu. Nah, yang R3 ada Radeon. Gue juga kejadiannya waktu itu, kalahnya itu, kan mungkin juga ada yang mikir gini juga ya. Wah, lu kan hardware-nya bagus, motherboard-nya bagus. Ntar lu bisa menang, fiturnya lebih banyak, bla 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 begini. Gue waktu itu kalah tuh sama kalau nggak salah sama Richard ya, B450F Gaming, apa pakai TUF gitu, gue lupa. Iya, dia pakai 4 DIM kalau nggak salah. Motherboard 4, lu 2 DIM. 4 DIM, gue 2 DIM. Iya. Kalah, gue pakai motherboard yang lebih mahal, kalah kok. Gitu. Makanya, nggak ada yang tahu. Skill pokoknya nomor 1 deh. Jadi, begitulah. By the way, kalau kita bicara spesifik, tahun lalu tuh menurut gue salah satu yang paling spesial bagi gue adalah orang-orang kan tahun lalu gitu bilang, oh ini cuman Pinnacle Ridge doang yang bisa menang, nggak ada Summit Ridge gitu. Ini betul-betul totally out there banget, ada Summit Ridge menang lawan Pinnacle Ridge di kelasnya Gigabyte, seinget gue R5 kalau nggak salah. Itu Summit Ridge loh, menang lawan Pinnacle Ridge. Itu setting memori mentok kanan, OS-nya kayaknya udah trim sehabis-habisnya, kemudian gue ngelihat itu optimal sekali, bahwa ya sekarang mungkin agak unlikely ya untuk Zen sama Zen Plus bisa menang lawan Zen 2, itu agak jauh banget, karena Zen 2 IPC gain-nya sakit banget, cuman itu nunjukin bahwa ada satu orang di mana effort itu ngelebihin hardware mereka gitu. Jadi gue agak sedih saat orang-orang di tahun 2020 ini masih ada yang percaya bahwa overclocking itu 100% Silicon Lottery. Silicon Lottery itu ada, jelas itu faktor. Jelas itu faktor. Tapi itu bukan satu-satunya faktor gitu. Itu bukan satu-satunya faktor. Ya kita nggak tahu, siapa tahu di tahun ini ada yang masih pakai Ryzen 5 1600 gitu misalkan.
tiba-tiba effortnya bener-bener gila dan ngalahin yang lain bisa aja sih gue rasa. Dan kelasnya kosong mungkin itu kategori luar biasa banyak loh. Iya. Kategorinya luar biasa Bisa banyak jadi loh. ada yang kosong. Bisa jadi ada tiba-tiba orang yang mungkin ngumpul di certain setup. Gue cukup yakin Ryzen 5 cukup berdarah-darah sih tahun ini kayaknya. Tapi menurut prediksi lu, selain soal CPU, oke lah kalau misalkan soal kelas CPU-nya kan kita bisa bilang Ryzen 5 penggunanya memang paling banyak. Iya, Kita betul, bisa akuin di Indonesia gitu, dibanding sama Ryzen 3, 7 sama 9 gitu. Iya, betul. Soalnya kan kalau Ryzen 3 permasalahannya kan stok kan, apalagi Ryzen 3 yang Zen 2 nih. Iya, yang 33X sama 3100. Iya, 33X terutama. Permasalahannya kan memang shortage kan untuk stoknya, makanya penggunanya dikit. 79 wajar karena high end gitu. Tapi kalau misalkan bisa lu prediksi kelas motherboard dari brand mana kira-kira? Kan kayak tahun lalu juga waktu itu sempat ada yang kosong tuh. Kayak waktu itu kayak Roktur pertama deh, Asus kosong. Iya. Apa ya? Volume 2 tuh waktu itu yang hampir kosong tuh kelasnya apa ya? Gue prediksi harusnya kalau prosesor mungkin, tapi gue nggak tahu ya. Gue tidak ngelihat bahwa tahun ini masalah semua motherboard tuh diizinin sampai event A320, A520. Iya sih ya. Makanya agak susah nebaknya ya. Untuk nebak mana kelas. Kalau volume 1, volume 2 kan kelihatan tuh. Kalau nggak salah volume 2 MSI masih agak kosong tuh. Volume 1 Asus kosong. Malah cuma satu yang submit. Iya. Tahun lalu juga kalau nggak salah ASRock yang Ryzen 7, gue lupa. ASRock Ryzen 7 kalau nggak salah cuma satu yang submit. Ya gue tahun ini gue nggak tahu. Ya kalau kita bicara dari prosesor tentu tadi prediksinya akan umum sekali bahwa Ryzen 5 akan paling banyak. Kemudian Ryzen 7 9 sama APU ini mungkin akan agak sedikit. Kenapa APU menurut lo tahun ini bisa sedikit? Karena gue nggak tahu. Karena walaupun gue berusaha sekuat tenaga buat bikin everything fair, mungkin yang pakai Ryzen... Ya, soalnya kan gini ya, kita bicaranya kalau misalkan soal Ryzen 3, gue rasa pengguna Ryzen 3 kebanyakan tuh justru Ryzen 3 APU dibandingin sama 3100, 3300X. Betul. Kenapa? Ini yang kenapa menurut membuat gue problematik sekali karena gue udah nggak ada jatah kelas lagi. Gue tidak bisa bikin kelas Ryzen 3 sendiri kemudian Ryzen 5 sendiri buat APU. Even salah satu rencana awal kompetisi ini adalah justru 3, 5, 7 sama 9 nggak memperhitungkan APU sama sekali gitu. Itu salah satu rencana awal yang sebetulnya tadinya. Nah, dan akhirnya karena dipikirkan udahlah tuh masih ada APU, sayang nggak sih sama mereka gitu. Karena gini, saat kita bikin 3, 5, 7, 9, yang 3 APU lebih nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang 5 APU lebih mati lagi karena 5 APU jadi satu sama 3600 segala macam. Gitu kan. Jadi sekarang at least lu punya Raven Ridge 24G, lu punya Picasso 34G, lu punya chance di kelas APU. Yang nggak enaknya adalah kalau lu punya 32G atau lu punya 22G. Karena mereka nggak punya SMT, ini berat sekali ngejarnya. Nah, terus ada yang nanya lagi sama gue buat kelas APU, kenapa benchmarknya nggak jadi 3D aja? Yang jadi problem saat gue jadiin 3D, Vega 8 ngelawan Vega 10 atau Vega 11 meninggal, men. Nggak akan bisa ngejar ya? Iya. Nggak ngejar. Plus yang jadi masalah, Picasso itu salah satu yang gue lihat, keunggulan IGP clock-nya tinggi sekali dibandingkan sama yang sebelumnya gitu. Jadi saat ini gue bikin jadi 3D benchmark ya sama Ryzen 5 juga yang akan menang gitu. Jadi nggak mengubah keadaan. Seenggak-enggaknya dengan CPU sekarang kalau ada Raven Ridge yang good enough, ada 24G yang good enough, mereka bisa somewhat ngejar 34G kalau 34G-nya nggak segitunya di-push sama orangnya. Ya lain kecuali orangnya sangat segitu niatnya untuk pushing 34G ya. Oke. Gue juga di sini bilang kenapa APU lebih ramai juga bukan karena 3100 dan 3300X jelek ya. Ini cuma permasalahan stoknya aja yang sedikit. Jadi penggunanya masih lebih banyak di 32G gitu. Oke, Pak. Thank you, Pak ya. Udah ngobrol-ngobrol soal banyak lah yang udah kita obrolin. Bahkan sampai lupa ke record tadi. Thank you udah ganggu waktunya, Pak. Sip. Thank you banget. Selamat bekerja kembali. Buat kalian juga jangan lupa ditunggu konten Alpha di Jagat Review ya buat videonya. Thank you banget. Untuk video-video panjangnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian, follow sosial media kita berdua juga, itu ada di kolom deskripsi. Gue Suki dan Alpha Jonathan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.